Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan tafsir maudhui. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Judulnya supaya gampang, sebuah penyesalan tak berarti di saat sakaratul maut. Penyesalan yang tak berarti di saat sakaratul maut itu judulnya hari ini. Ya, supaya kita tidak menyesal, maka kita harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan pada surat Al-Munafikun 10 ini. Sebenarnya setiap orang yang lalai beribadah, semua akan sedih dan menyesal. Semuanya. Siapa saja orang yang sia-sia wara menyia-nyiakan ibadah, maka pasti akan ada penyesalan. Dan penyesalan itu tidak berarti ya, karena sudah sudah ditenggorokan nyawa itu, atau sudah datang ajal kematiannya. Sedangkan di ayat 11-nya, ajal itu tidak bisa dipundurkan lagi, sudah dipatok oleh Allah. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita mengamalkan yang diperintah pada ayat ini, yaitu kalau surat Al-Munafikun tentang sedekah, tetapi di ayat yang lain yaitu amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu sebenarnya dari Munafikun ya sedekah. Sedekah itu amal soleh. Tapi kalau di ayat yang teksnya itu ada kalimat amal soleh. Amal soleh itu ditulis teksnya. Ya, qala rabbi irji'un la'alli a'mal sholihan bima taraktu. Ya Allah, semoga Engkau mengembalikan aku, semoga Engkau mengembalikan, ya Rabb irji'un, kembalikanlah aku supaya aku bisa beramal soleh. Sedangkan di ayat ini penyesalannya di kalimat fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Kalau sedekah itu biasanya kepada materi, tapi sedekah itu ya bisa juga selain materi. Ilmu juga bisa sedekah, atau sedekah ilmu, tenaga, materi. Seperti kata rizki, rizki juga bisa harta, bisa anak, bisa yang lain. Makanya di sini kan kalimatnya wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah oleh kamu dari apa yang telah kami rizkikan. Jadi rizki di sini maksudnya itu harta, meskipun tadi ada pengertian rizki bukan harta. Man razaqallahu waladan, barang siapa orang yang diberi rizki anak, jadi anak juga rizki meskipun bukan harta. Kemudian kata-kata anfiku itu maksudnya juga secara umum infak, tapi kalau Imam Jalil Suyuti menafsirkan zakat dan ibadah haji. Ya, wa anfiku, hendaklah kamu menunaikan zakat dan atau menunaikan ibadah haji. Diperkuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, jadi anfiku itu zakat. Sehingga kalau ada orang yang sudah nisab zakat, kemudian tidak cepat menunaikannya,
kemudian dia meninggal, maka itulah penyesalan yang sangat. Atau dia sudah mampu ibadah haji, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, uangnya sudah cukup untuk ibadah haji, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, maka ketika dia sakaratul maut itu adalah penyesalan yang sangat. Kecuali kalau dana hajinya dipakai infrastruktur, itu mungkin tidak. Ya, kalau itu ya tanggung jawab yang menggunakannya. Tapi bagi orang yang sudah mampu ibadah haji tidak mampu, tidak melakukan, maka akan ada penyesalan. Itu di dalam hadisnya yang dibuka oleh para ulama seperti itu. Ya. Jadi tadi kita bahwa infak di sini ya maksudnya zakat, tapi tadi ada makna haji. Kemudian yang kita perlu jelaskan di sini kalimat apa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqta. Laula akhartani ini maksudnya laula itu bisa laula tadi atau hala kenapa tidak diakhirkan ajal aku ini, atau bukan laula ini hala tetapi la-nya zaidah, lau seandainya engkau mengakhirkan menunda ajalku. Jadi bisa ada dua tafsirnya, dua-duanya boleh. Mengapa engkau ya Rob tidak menangguhkan ajalku, atau seandainya kau ya Rob menangguhkan ajalku. Itu dua penafsiran, bisa hala, bisa launya la-nya jaidah. Ya, ini salah satu tafsir gitu. Dua-duanya ini dibenarkan. Cuman maknanya kalau lau itu namanya tamani, harapan yang tidak mungkin terwujud karena dibatas oleh surat Al-Munafikun 11. Kalau memang ajal sudah sampai tidak bisa diundurkan lagi. Ya, kecuali, nah ini ada pengecualian. Kalau dalam tafsir tidak bisa ditambah lagi. Wa inna maziyadah bisa ditambah, itu dengan sebab punya dzurriyyah sholihah atau dzurriyyah thayyibah. Kalau punya turunan yang baik, maka itu jadi tambah umurnya. Jadi tambah umur itu dengan sebab punya anak yang soleh, kemudian dia berdoa dan terus mengalir doanya untuk orang tuanya. Itu dalam tafsir begitu. Ya. Tetapi nanti ada hadis lain bahwa tidak hanya anak soleh yang bisa memanjang umur, adalah sedekah jariyah dan ilmu yang manfaat. Nah, karena itu kita sebetulnya ada upaya yang maksimal. Ya, pertama yang dimaksimalkan bagaimana kita mencari rezeki yang halal, yang baik dan yang mencukupi, bahkan wasi'an, yang leluasa, sehingga kita bisa berinfak zakat. Satu. Kedua, bagaimana kita mencari calon istri yang solihah, keturunan yang baik, yang cantik, yang kalau bisa yang punya harta lengkap, supaya dari yang istri yang soleh itu mempunyai turunan yang soleh juga. Jadi ada usaha yang maksimal dalam mencari rezeki dan di dalam mencari istri atau suami. Dan yang ketiga, bagaimana kita memilih pendidikan, memilih guru, memilih pesantren, memilih sekolah, supaya anak kita bisa dididik dengan ilmu yang baik sehingga menjadi anak yang soleh. Itu dengan pendidikan itu tadi bisa melahirkan soleh, dan atau kita bisa mendapat ilmu yang manfaat. Tanpa kita belajar dari orang yang ikhlas di dalam ta'lim, itu ilmunya sulit untuk bisa manfaat. Jadi salah satu manfaat ilmu itu kalau kita belajar dari orang memang yang baik lillahi ta'ala tujuannya. Itu salah satunya. Nah, itu harus dicari oleh kita yang ikhlas. Kayaknya sekarang agak sulit kita untuk mencari orang yang ikhlas, sebab sistemnya sudah berbeda gitu. Nah, mungkin dari berbeda itulah kita harus pandai-pandai mencari guru atau pesantren yang baik sehingga ilmunya jadi manfaat. Ini maksud saya tadi tentang ayat 10-11 surat Al-Munafikun. Karena wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menambahkan ajal atau umur, ya. Sehingga kalau sudah sampai ajalnya, umurnya, maka disitulah saatnya kita wafat. Tetapi tadi ada pengecualian, ya.
Ziyadah panjang umur dengan sebab tadi bersedekah jariah atau punya ilmu yang manfaat dan punya anak yang soleh. Nah sekarang batasnya, kalau ilmu yang manfaat tentu ya konotasinya tidak otomatis harus banyak ilmunya. Meskipun sedikit kalau diajarkan, dimanfaatkan ya ada gunanya. Demikian anak juga tidak otomatis harus banyak. Seperti ada pertanyaan, dari kamu punya anak berapa? Anak saya 3. Dari isi yang berapa? Ya nggak boleh pada itu. Sebab kalau dari isi berapa saya ada 4, kalau seorang 3 sudah 12. Tidak otomatis harus, kalau tadi soleh itu anaknya harus banyak. Meskipun 1. Kalau soleh justru atau lebih baik daripada anak yang banyak tidak soleh. Nah itu bagaimana kita bisa mencetak anak yang 1 bisa soleh, apalagi tadi 12 soleh semua. Nah ini juga tuntutan bagi kita semua yang mengharapkan dari surat Al-Munafikun ayat 11. Ya, bagaimana itu dalam saat sekarang ini anak kita sudah diharapkan dengan berbagai persoalan, ya, termasuk pendidikan tadi. Ya. Baik, nanti silakan Bapak semua untuk memaknai ayat ini. Ini saya jelaskan dari teks ayat sesuai dengan tafsir yang saya baca. Kemudian kata-kata Fasoddaqa itu sebetulnya kalau kita ayat lain yang dilihat Fa'amaman a'ta wasoddaqa bil husna. Kata sodako itu adalah orang yang membenarkan kepada janji Allah, membenarkan al-husna, janji-janji Allah. Tentu bagi orang yang sudah tasdik, membenarkan kepada janji Allah, dia akan mudah beramal soleh dan mudah mengeluarkan harta meskipun banyak. Sebab Fa'amaman a'ta wasoddaqa bil husna. Jadi orang yang memberikan, dasarnya tadi soddaqa bil husna, itu pasal misalnya sirhulil usra, Allah akan mudahkan seluruh kesulitannya. Jadi solusi untuk menemukan kemudahan dari persoalan hidup sebenarnya kalau lihat ayat ini tinggal sedekah saja. Ya, sedekah itu tadi dari makna yang umum bersedekah harta. Tapi kalau nanti ada makna yang khusus, tasdik, iddi'an wal qabul, diterima ajaran iddi'an wal qabul, diakui perintah Allah dan diterima, nah itu namanya tasdik. Apalagi tasdik pembenaran menurut para kaum sufi, itu lebih tajam lagi. Kalau kita jangan melihat yang khusus dulu lah, kita melihat yang umum saja. Bersifat jujur itu kata tasdik yang paling umum, yaitu jujur. Kalau kita ingin mendapat kemudahan, jujur. Kalau tidak jujur, sudah kita hidup. Makanya kalau negara sudah dipimpin oleh orang-orang yang pendusta, pembohong, ya susah untuk maju, susah untuk mendapat keberkahan dan untuk berkembang. Syarat untuk mendapat kesejahteraan, berkembang, itu harus jujur. Ini mana yang umum, ya. Kalau mana yang khusus tadi, menurut para kaum sufi, justru orang yang jujur itu yang tasdik, disebut tasdik bil ubudiyah, itu adalah syarat tertinggi untuk menjadi maqamatul a'la, derajat kedudukan tertinggi. Itu apa namanya, tasdik bil ubudiyah. Sehingga harapan dan tujuan kaum marifat atau ahli marifat itu ada 2, ya. Situ yang satu asyidku fil ubudiyah, yaitu bagaimana tujuan dari orang-orang ahli marifat yang beribadah sudah lebih tinggi dari kita, sebut matlabul arifin asyidku fil ubudiyah, ya. Tujuannya yang sebenarnya dicari oleh mereka adalah hidup itu asyidku fil ubudiyah, benar di dalam beribadah, benar di dalam bermasyarakat, benar di dalam bernegara, benar di dalam rumah tangga. Itu matlabul arifin, ya, bersifat jujur itu. Matlabul arifin asyidku fil ubudiyah, jujur di dalam kehambaan. Dan yang kedua yaitu wal qiyam bi huquqi rububiyah, bagaimana dia bisa menunaikan hak-hak Allah. Allah itu ada kewajibannya, ada haknya. Kewajibannya memberi rezeki, memberi hidup, haknya adalah sifat-sifat yang ada pada Allah, harus ditunaikan oleh kita. Dan salah satu sifat yang harus ada dan
ditunaikan oleh kita ada wujudati, eksistensi Allah atau adanya Allah. Jadi kalau kita sekarang yakin bahwa Allah itu ada, maka kita harus dawamil hudur. Dawamil itu harus terus menerus kita hadir hati kita dengan sifat Allah yang ada itu. Makanya beda sekali kalau orang yang misalnya tujuannya hidup untuk mencari dunia, maaf ya, dengan orang yang tujuannya dunia untuk mencari keriduan yang mempunyai dunia, beda. Ya, saya tidak seudon kepada bapak-bapak yang hadir. Kira-kira di taraf mana kita? Apakah hidup kita, ibadah kita ini mencari kepada dunia atau kepada yang menciptakan dunia? Kan itu tidak mudah melaksanakannya. Jawabannya ya mudah mungkin. Oh, saya sih mencari yang menciptakan dunia, Allah. Mudah memang. Tapi realitasnya susah. Tapi harus bisa. Meskipun susah harus bisa. Makanya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu, ya, itu tadi yang dawamil hudur. Kalau Imam siapa itu sebenarnya? Imam Madian, ya, Abu Madian Al-Qaddasallahu sirah, Abu Madian itu mengatakan bahwa sattana baina man himatul khuru wal sur wa baina man himatul rabbus sutur wa dawi hudur. Sangat jauh memang perbedaannya orang yang tujuannya tadi hanya sekedar mendapatkan bidadari dan surga, dengan orang yang tujuan hidupnya ingin mendapatkan rabbus sutur, dibuka hijab oleh Allah, dan dawamil hudur, terus dia hadir bersama Allah. Itu memang jauh. Bagaimana kita bisa hadir bersama Allah? Itulah tadi manasidik itu. Jadi manasidik itu artinya mengakui Allah sebagai Rabb, dan eksistensi Rabb kepada Allah, dia dawamul hudur mau, selalu berada di hadapannya, selalu berada di sisinya, selalu berada pada kebesarannya. Kalau ini sudah digunakan oleh umat Islam, saya kira sudah sampai ke taraf yang dimaksud tadi dalam Pak Dakon. Dia bersedekah atau membenarkan atau tasdik. Saya tadi tidak hanya batas tadi sedekah dengan materi, sebab memberi sedekah dengan materi, dengan ilmu, dengan harta, dengan jabatan, kalau tidak ada tasdik, nggak bisa atau nggak diterima. Itu kan sifatnya apa? Basa-basi gitu. Sedekahnya nggak dipala karena ada unsur riya. Tapi harus ada, ini adalah perintah dari Allah, dan semua harta ini adalah milik Allah. Kalau semua harta milik Allah, kenapa kita susah untuk memberikan yang lain? Memang Allah menyuruh untuk diberikan yang lain dan milik Allah. Tidak ada kesulitan kalau kita yakin bahwa itu milik Allah dengan hati kita. Kan kita hanya basa-basi aja semua milik Allah. Misalnya. Demikian sifat-sifat yang lain dari yang ada pada Allah. Kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sayang kepada kita, apa yang diperintahkan Allah dan balasannya sayang dari Allah, kita tidak akan merasa berat untuk berinfak. Tidak berat untuk beribadah, tidak berat untuk berjihad sekalipun. Karena memang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu saya tadi disebut dawamul hudur fihi. Kita selalu berada diri kita di dalam kebesaran Allah. Inilah tadi disebut fa'asaddaqa. Jadi wasaddaqa wa aku minas sholihin. Itu wa aku itu dan apa namanya? Limutakil jami. Kalau dia sudah asaddaqa, sudah bersedekah, sudah tasdik, sudah sidkun fil ubudiyah, sudah benar di dalam kemanusiaannya, tidak benar di dalam penghambaannya, kata orang sekarang sudah benar jadi orangnya, ya udah dia orang soleh. Orang yang tidak benar di dalam hidupnya tidak soleh, dia salah. Jadi sekali lagi kata-kata Pak Sodako wa aku minas sholihin, ya, ini adalah salah satu yang disesalkan nanti ketika kita sekalian maut. Bagaimana kita bisa mewujudkan Pak Sodako wa aku minas sholihin? Berarti harus latihan sejak sekarang, ya, dari yang mudah dulu dah sebelum yang susah. Nah, kemudian kedua, selain wasodako pengertian minas sholihin, supaya kita menjadi tidak penyesal, maka harus latihan di dalam iqamatu haqqi rububiyah. Bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bagaimana caranya menunaikan hak Allah? Lahirnya kita beribadah, batin hati kita muraqabah. Gitu. Lahirnya kita ngaji, batin hati kita ikhlas lillahi ta'ala. Lahirnya kita berinfak, tapi batinnya itu hanya lillahi ta'ala. Itu muraqabah namanya. Iltizam, iqyamu bihuquqi rububiyah. Sebab Allah memang haknya itu, haknya dihadirkan oleh kita, diyakinkan oleh kita, dan ditunaikan segala perintahnya, haknya. Itu keinginan Allah. Selain tadi kita harus apa? Harus asyidku fil ubudiyah. Selain kita jujur dalam ibadah, maka kita harus apa? Iqamatul haqqi rububiyah. Menunaikan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengertian at-tasdiq fil rububiyah itu kan itu ada minimal ada 8 sebenarnya, ya. Ada 8 bagaimana kita menjadi manusia yang benar, yang jujur tadi. Ya. Itu ada 8 yang harus dikatakan oleh kita minimal, ya. Ya, itu dimulai dari iltizamu adabi wa akhlaqi. Pertama kita harus punya karakter akhlak yang baik dan punya adab yang sempurna. Itu akhlak yang baik, akhlakul kamil, dan adab yang sempurna. Kalau adab itu berbentuk, kalau kita sekarang bentuk estetika, kalau akhlak itu etika, meskipun beda, tapi kita sering mengatakan akhlak itu etika, beda sebenarnya. Kalau akhlak itu dari muslim, kalau etika dari barat, beda. Meskipun suka disamakan, beda. Akhlak itu hanya milik umat Islam, bahasa Arab, bukan bahasa barat, bukan bahasa Nusantara, bukan bahasa Quran. Kalau etika mungkin bahasa barat dan juga di kita sudah ada. Berbeda karena barat memang etika tidak sesuai dengan Allah. Etikanya di barat kalau bertemu satu sama lain itu rangkulan, meskipun lawan jenis. Tapi dalam Islam kan tidak boleh. Sebab syaratnya berangkulan itu harus satu jenis dan sebelum murohik, apalagi tadi sudah balik dia boleh, ya. Harus ada aturannya. Masih anak di bawah umur. Kalau lawan jenis tadi. Ya, ini tadi punya akhlak yang baik dan adab yang sempurna. Ya, itu tadi apa disebut asyidku fil ubudiyah. Bagaimana cara ada akhlak yang baik, adab yang sempurna, ya, kepada Allah misalnya. Ini karena ini hak kita sebagai manusia kepada Allah, hak ubudiyah kepada Allah. Ya, pertama ada 8. Pertama kita harus bersyukur. Wujud daripada akhlak yang baik dan adab sempurna itu bersyukur kepada apa saja Allah berikan kepada kita. Harus bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang diberikan, bersyukur. Ini yang pertama. Dan karena susah syukur itu, harus bersyukur, mampu bersyukur. Alama Allah, apa saja Allah berikan kepada kita. Yang kedua, as-sabru ala mabtalah, sabar kepada yang Allah ujikan kepada kita. Baik itu ujian yang hasanat, sehat, atau ujian yang misalnya sayyiat, sakit. Baik ujiannya kaya raya atau ujiannya miskin. Baik ujiannya jadi pejabat, menteri atau presiden atau kepala negara, atau menjadi rakyat biasa. Itu ujian juga. Jadi ujian itu kan ada 2, hasanat dan sayyiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mu'adatu man adah. Kita harus memusuhi kepada orang yang memusuhi Allah. Harus benci kepada orang yang benci sama Allah. Harus benci kepada orang yang benci Islam. Itu syarat yang ketiga. Asyidku fil ubudiyah. Kita punya etika dan estetika, atau punya akhlak dan punya adab. Kalau kita tidak memusuhi kepada orang yang memusuhi Allah, tidak berakhlak kita, tidak beradab kita. 3 ya. Dan yang 4, wa mualata man walah. Kita bermitra, berteman, ikut aturannya kepada orang yang ikut aturan Allah. Kalau dalam masalah ini kan cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Ya kenapa kita benci? Ya karena Allah benci. Itu. Kenapa kita senang? Karena Allah senang. Itu benci karena Allah, senang karena Allah. 4 ya. Yang kelima, tarku ikhtiar ali. Tidak boleh ada pilihan lain. Kalau Allah sudah memilih, sudah terima. Itu pilihan yang terbaik.
Mungkin menurut kita mah jelek, ya. Tapi kok Allah kan tidak tidak menyia-nyiakan amalnya, tidak menyia-nyiakan janjinya. Apapun yang dipilih itu terbaik. Memang kita nggak tahu. Misalnya kita punya punya istri ya, yang menurut kita kurang baik, itu terbaik. Nah, itu pilihan Allah. Kalau kita lihat itu pilihan Allah, ya sudah. Apalagi dunia, harta atau jabatan. Kalau memang kita sudah meyakinkan itu pilihan Allah, Allah akan kunci itu. Biasanya kan, oh ini karena saya salah milih, ya enggak, karena saya salah analisa. Enggak. Kita kalau sudah ada di dalam suatu makom, itu ahli marifah tadi, udah itu terima dari Allah. Tidak ada pilihan lain kecuali terima. Kemudian yang berapa? Apa tadi? Berapa ya? Pertama saya ingat syukur pada apa yang diberikan, sabar kepada musibah, kebalai. 3, memusuhi kepada orang yang musuh Allah. 4, mencintai kepada yang musuh Allah, atau menolong kepada orang yang musuh Allah, atau kita taati perintahnya kepada orang yang mentaati perintah Allah. Kemudian yang kelima tadi, tarkul ikhtiar, ya. Tarkul ikhtiar itu tidak boleh memilih karena ini kecuali sudah pilihan Allah. Yang keenam, tadbiru ma, segala urusan harus bersama Allah. Mengurus apa saja harus disertakan Allah. Artinya pengertian dari Allah, dibimbing Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah, dan dipahala Allah atau disiksa Allah. Itu yang kelima. Nah, yang berapa? 6, 5. Yang keenam, dawamul muraqabah. Harus selalu kita muhasabah, muraqabah, ya. Harus ada munajah, dekat sama Allah. Itu. Muraqabah, mengintip waktu yang datang dari Allah. Ini waktu malam untuk sholat tahajud gitu. Ini waktu sholat maghrib, harus sholat maghrib. Nah, itu mengintip waktu dari Allah. Muraqabah, muhasabah, munazarah, muzakarah. Ya, dan yang ke 6, yang ke-7, al-wukuf. Ya, al-wukuf. Yang ke-8, al-wukuf bibabi. Kita harus selalu berdiri di dalam pintu rahmat Allah. Di mana rahmat Allah? Ya, Baitullah. Nah, di situ kita. Makanya ada tadi itikaf, ya, ada masuk masjid Baitullah, karena memang di situ rahmat Allah. Dikejar oleh kita tempat-tempat yang ada di situ rahmat Allah. Ya, tempat berjamaah di situ rahmat Allah. Di tempat-tempat yang baik, itu tadi yang 8. Minimal itu harus dilakukan kita sebagai tanda asyidku fil ubudiyah. Kemudian dilengkapi dengan baju takwa atau tawadhu, disertai hamparan seperti tangan orang yang fakir meminta kepada Allah, seperti burung yang sedang menerima suapan dari induknya. Kemudian dilengkapi dengan sakinan atau masikan di hadir roja, selalu penuh dengan harapan, optimis, tidak pesimis. Itu kunci tadi untuk kita sukses. Masikan bihabil roja, harus selalu ada harapan masa depan. Kemudian murtadian bidil khasyah, kita harus pakai selendang, ya, hiasan dengan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut yang lain, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sifat-sifat kemanusiaan yang baik. Ini tafsir daripada wa aku minas sholihin. Orang yang soleh, orang yang baik itu harus punya sifat-sifat yang tadi minimal itu 8 itu kan, banyak lagi sifat-sifat yang lain. Kemudian kalau kita sudah meyakinkan 2 ayat surah Al-Munafiqun 10 dan 11 ini, bagaimana wujud nanti untuk kita berhadapan dengan kondisi yang berat? Maka tentu yang pertama kita harus mengamalkan tasdik itu, menerima dan mengakui, menerima, itu satu. Ya, ada lagi tadi yang kedua, pengertian tasdik itu tadi untuk kita selalu dawamul muraqabah, ya, atau apa namanya, qiyam huquqil rububiyah, harus selalu kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam yang kaitan kemarin yang sudah saya sampaikan, sebenarnya masih ada relevansinya, ya. Apa relevansinya? Tentang tadi ada
arroja itu selalu murtadian bidain roja atau masikan bihabil roja. Kita harus selalu berpegang teguh kepada harapan. Apa yang maksud harapan itu? Cita-cita itu. Maka kita harus ada koronal amal, harus ada tindakan real, harus ada proses yang baik kalau punya cita-cita. Kalau tidak disertakan dengan proses yang baik, cita-cita itu umniyatun, itu adalah angan-angan hampa. Jadi kita jangan sampai mengharap tapi tidak ada proses yang baik, ya. Sebab kalau kita hanya harapan-harapan tidak ada prosesnya, ya tidak ada amalnya, ya apa artinya? Tidak ada cita-cita yang bisa diwujudkan. Seandainya dalam benar hadis itu, seandainya cita-cita tidak dilaksanakan dengan baik bisa terwujud, maka semua bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Kenapa dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan? Karena dia tidak bisa memproses dengan baik. Tidak mungkin Allah memberikan kepada satu kepada orang kalau dia hanya bercita-cita. Tapi tetap orang yang bercita-cita itu harus melaksanakan dengan apa yang mampu pada dirinya. Dan Allah tidak akan menyuruh kepada yang mampu. Kalau sudah punya cita-cita, maka kita harus memproses dengan baik yang mampu kita seperti apa. Kalau kita tidak melaksanakan dengan baik, berarti itu umniyah atau angan-angan hamba. Hadirin Allah, itulah mungkin yang saya sempat hari ini sampaikan. Surat Al-Munafikun ayat 10 dan ayat 11. Ya, kesimpulannya bahwa di ayat 10 kita diperintahkan untuk beramal soleh. Di antara wujud amal soleh adalah bersedekah, bertasdik, sifat-sifat terpuji. Nah, itu salah satunya tadi disebut pada ayat surat Al-Munafikun 10, dan itu bukti daripada yang disebut waqum minas sholihin, orang yang soleh. Kemudian di ayat yang ke-11-nya bahwa ingat bahwa kita umur sangat terbatas dan hanya Allah yang mengetahui tentang usia kita, maka jangan disia-siakan. Wa yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menambah lagi usia kita, tidak sesaat pun, kecuali ditambah tadi dengan 3 hal. 1, sedekah jariyah yang umum, bersedekah yang mengalir pahalanya, tapi dengan syarat harus tulus ikhlas. Sekarang itu kita harus berupaya maksimal mencari rezeki supaya bisa sedekah. Jangan hanya tadi mencari rezeki yang berkecukupan untuk kita, tidak bisa. Tidak. So, ada perintah dari Allah tadi bahwa anfiqu mimma razaqnakum, berarti kita harus mencari rezeki yang lebih untuk bisa bersedekah. Kemudian yang kedua, kita harus punya ilmu yang manfaat. Artinya hati-hati karena banyak orang yang punya ilmu tapi tidak manfaat. Sedih kita ya, ada orang yang banyak ilmunya tapi tidak manfaat, bahkan menyengsarakan dan menyesatkan orang. Jangan sampai terjadi. Ada sebuah pertanyaan dari teman saya ke WA. Pertanyaan begini, Pak Kiai, bagaimana itu seorang hafid kok dia tapi kemudian ya disebut ya, dia pengikut satu partai yang partainya pendukung komunis. Ya hafid, hafid Quran, pesantren lama, tapi dia pendukung partai yang partainya mendukung partai komunis. Itu pertanyaan begitu. Saya bilang, sebetulnya untuk bisa untuk bisa teguh pendirian di dalam suatu disiplin ilmu, apalagi ulama, itu ada cara-cara yang dilakukan oleh pesantren, yaitu disebut tadribat atau mujarobat atau latihan atau riyadutun nafs. Kalau Ikhwanul Muslimin itu dengan doa al-maksurat, saya bilang itu doa al-maksurat, doa pilihan. Kalau di NU, di pesantren juga ada sebut doa-doa ada doa Majmus Syarif, ada doa Rotib Haddad, ada doa macam-macam. Sebab itu sebuah realitas dari apa yang dipertanyakan. Sebab kalau sudah terbiasa dengan riyadhatun nafs, dilatih diri dekat dengan Allah, sejak dia masuk pesantren atau belajar, dia tidak akan terpengaruh karena sudah terbiasa dekat sama Allah. So ilmu itu maaf ya, di hati, tapi ada orang yang ilmunya di otak saja, di kepala saja.
sebut di dalam definisi al ilmu pisudur laisa pisutur, bisa bilang itu ilmu yang manfaat, ilmu yang masuk di hati, yang ada taksir, ada pengaruh sehingga bisa bermanfaat. Kalau hanya di otak, kalau hanya wawasan, apa itu namanya wawasan apalah, ada wawasan bukan hanya sekadar tadi wawasan kebangsaan, ada wawasan apalah namanya, tidak. Tapi wawasan disebut di Quran rahmatan lil alamin, dia menyayangi semua alam. Itu dengan tadi ada taksir fi nafs, ada pengaruh dalam jiwa, tidak hanya keilmuan tapi harus dilatih, sholat tahajud, terus rajin baca Quran, berdoa, wirid, dan semua orang wirid. Wirid itu mendapatkan sebuah bacaan, itu jawaban saya. Sebab tadi pertanyaan itu memang menggelitik ya. Banyak orang yang pintar kok tapi tidak bisa manfaat ilmunya. Maka salah satu jawabannya karena dia tidak pernah melatih diri riyadun nafs dekat dengan Allah sejak kecil. Makanya saya anjurkan kepada bapak-bapak, kalau bapak sekarang milih salah satu pendidikan, yang pendidikan itu bisa mendekatkan anak bapak kepada Allah. Kalau bapak hanya sekadar punya anak wawasan ilmu ya itu enggak. Ya, so banyak contoh. Ya, saya kira ini juga pengertian daripada waladin solihin yad'unahu. So ada 3 tadi kan? Kalau umur tidak bisa tambah, tetapi umur bisa ditambah dengan makna tersirat di ayat surat Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kan qurrata a'yun itu artinya walidin sholihin yad'ulah di situ. Anak yang bisa menyenangkan hati kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saya tadi kita harus teliti sekarang lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang, ya. Kenapa? Karena ini usia kita sudah semakin tua, bangsa dan umat Islam juga sudah semakin dari pojok. Kalau kita tidak menyiapkan yang mungkin menurut kita baik, ya kita akan kehilangan generasi penerus dari kita. Kemudian tadi yang ketiga apa? Sodaqah jariyah, ilmu yang manfaat. Satu lagi, sudah ya, ilmu yang manfaat. Sudah, sodaqah jariyah, ilmu yang manfaat, sama anak yang soleh. Jadi ketiga-tiganya wajib diusahakan sama kita. Semua saya lihat banyak masyarakat yang mencari dunia luar biasa, mencari jodoh juga luar biasa, bahkan ingin tambah lagi, boleh saja. Tetapi untuk menjadi ilmu yang manfaat ini kayak masih kurang. Bapak-bapak dimanapun tempat saya lihat sembarangan saja di lembaga pendidikan, sembarangan saja beli guru, maksudnya si guru. Ini yang penting. Penting kenapa? Karena tadi itu yang bisa menambah umur kita dari ilmu yang manfaat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.